Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, senang sekali saya Lydia Nadifa hadir menemani Anda dalam program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Program ini dikhususkan untuk Anda sebagai media informasi kegiatan pemerintah Kabupaten Banjar dalam sepekan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Banjar membuat 1.500 masker kain bermotif sasirangan. Ide pembuatan masker kain ini tercetus dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Raudatul Wardiyah. Menurut beliau, pembuatan masker kain ini untuk membantu warga yang kesulitan mendapatkan masker di pasaran karena adanya kelangkaan masker di tengah pandemi virus COVID-19 ini. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda menyiapkan 1.500 kain untuk pembuatan masker. Mereka turut membantu mengatasi kelangkaan masker di tengah pandemi virus corona dengan memproduksi masker dari bahan kain di gedung Dekranasda Kabupaten Banjar di Martapura. Ide ini tercetus oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Raudatul Wardiyah. Namun demikian, masker yang diberikan nantinya bukan masker medis, melainkan masker kain yang tujuan utamanya adalah untuk menghadang aerosol yang keluar dari mulut maupun hidung masyarakat. Industri Kecil Menengah atau IKM dari Kertakanjar membantu dalam pembuatan kain sasirangan, yang mana IKM tersebut langsung binaan dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar. Dan kain sasirangan ini terbuat dari pewarna alami yang tentunya aman bagi pemakainya. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Raudatul Wardiyah mengatakan, pihaknya saat ini tengah menjahit 1.500 lembar masker kain berbahan sasirangan. Dan masker tersebut nantinya akan dibagikan untuk warga Kabupaten Banjar. Masker kan sekarang banyak kekurangan. Jadi kan dengan ada kekurangan ini, jadi saya berinisiatif untuk bikin sendiri gitu. Jadi mudah-mudahan bisa menolong masyarakat mencari masker. Ya mudah-mudahan nanti bisa menolong masyarakat. Sebabnya masyarakat bisa mencari, nggak bisa dapat gitu di kawasan ini. Tapi walaupun kita standarnya bukan kesehatan, ini cuma menolong lah istilahnya. Kalau di bagi kesehatan sih nggak boleh kan. Kalau yang biru itu baru itu yang boleh kan. Itu kan yang boleh pakai itu perawat, puskesmas. Kalau kita kan nggak usah beli itulah dulu, biarkan dia dulu orang bagian kesehatan. Jadi kita sementara ini yang bikin ini aja dulu dianjurkan. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar berinisiatif membuat masker kain dari sasirangan ini yang diharapkan bisa membantu warga dalam kelangkaan masker yang terjadi di masyarakat. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, guna mencegah penularan dan memutus rantai penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Banjar, Kecamatan Sungai Tabuk yang dipimpin Camat bersama Kapolsek, Satpol PP, dan perwakilan Koramil 09 Sungai Tabuk melakukan himbauan di Pasar Sungai Tabuk. Kegiatan yang didukung Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar ini digelar dalam rangka upaya pemerintah Kabupaten Banjar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan pola hidup sehat guna memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Agar terhindar dari berbagai musibah. Guna mencegah penularan dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di wilayah Kabupaten Banjar, Kecamatan Sungai Tabuk yang dipimpin langsung oleh Camat bersama dengan Kapolsek Sungai Tabuk, Satpol PP Kabupaten Banjar, dan juga perwakilan dari Koramil 9 Sungai Tabuk melakukan himbauan di kawasan Pasar Sungai Tabuk. Kegiatan yang juga didukung oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Banjar ini dilaksanakan sebagai upaya pemerintah Kabupaten Banjar dalam menekan penularan virus COVID-19 yang sedang melanda Indonesia dan khususnya wilayah Kabupaten Banjar. Adapun himbauan ini dilakukan agar masyarakat memahami dan lebih menjaga serta memperhatikan akan bahaya virus corona. Pasar tradisional merupakan salah satu tempat berkumpulnya orang-orang dalam proses jual beli, sehingga untuk penularan virus COVID-19 lebih memungkinkan terjadi. Diharapkan dengan dilaksanakannya himbauan yang dilakukan ini,
dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan pola hidup sehat guna memutus penyebaran COVID-19. Kegiatan hari ini kita bekerja sama dengan Satpol PP, Kapolsek, dan Ramil, serta Puskesmas Sungai Tabuk, dan Kominfo berkaitan dengan kita memberikan himbauan kepada masyarakat dalam rangka kita mencegah penularan virus corona yang sudah mulai menyebar di daerah kita, sehingga mudah-mudahan dengan himbauan ini masyarakat mengetahui apa-apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan berkaitan dalam upaya kita mencegah penularan virus corona ini, khususnya di Kecamatan Sungai Tabuk. Umar Taufik, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, konferensi pers terkait penanganan COVID-19 di Kabupaten Banjar kembali digelar di Comment Center Barokah Martapura. Pertanggal 4 April 2020, kasus ODP di Kabupaten Banjar sebanyak 135 orang, PDP tidak ada, orang yang melapor sebanyak 2 orang, kontak erat resiko tinggi 48 orang, dan terkonfirmasi positif sebanyak 3 orang. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan, pemerintah Kabupaten Banjar melalui gugus tugas terus mengupayakan akan memanfaatkan secara penuh peran camat untuk mempersiapkan desa-desa yang tangguh dan tanggap akan COVID-19. Konferensi pers penanganan COVID-19 di Kabupaten Banjar kembali digelar di ruang Comment Center Barokah Martapura. Dalam konferensi pers tersebut diinformasikan bahwa untuk ODP sebanyak 135 orang, PDP tidak ada, yang terkonfirmasi positif 3 orang, kontak erat resiko tinggi 48 orang, orang yang melapor 2 orang, dan 23 orang dalam pengawasan yang sudah selesai mengalami masa pemantauan selama 14 hari, sehingga mereka dinyatakan aman. Pemerintah Kabupaten Banjar yang diwakili Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan, pemerintah Kabupaten Banjar terus mengupayakan melalui gugus tugas untuk memanfaatkan secara penuh peran camat-camat yang ada di Kabupaten Banjar untuk mempersiapkan desa-desa tangguh dan juga tanggap terhadap COVID-19 ini. Kondisi terkini untuk penanganan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Banjar, ODP 135 orang, kemudian PDP 0, yang terkonfirmasi positif 3, kontak erat resiko tinggi 48, kemudian yang sudah memenuhi masa-masa 14 hari isolasi dari ODP kita kemarin adalah sebanyak 23 orang. Kalau kita lihat dari data-data ini, kita bisa menekan agar ODP itu tidak naik status ke PDP atau tersuspek virus corona disease. Dan yang terkonfirmasi nanti akan dijelaskan Pak Dokter bagaimana kondisi terkininya. Nah, inilah seperti yang kita sampaikan dan berulang-ulang melalui gugus tugas, Pak Dadi mengatakan ini yang kita lakukan. Kalau jumlah ODP selalu meningkat, ini memang di luar kendali kita, karena arus lalu lintas masyarakat ke Kabupaten Banjar itu tetap terus berlangsung dan terjadi. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Dr. Haji Diaududin menambahkan, untuk perkembangan COVID-19 di Kabupaten Banjar aman dan terkendali. Yang terpenting adalah masyarakat Kabupaten Banjar bisa menaati himbauan yang telah dibuat oleh pemerintah. Selanjutnya, ini ada informasi yang didapat Pak Sekda juga, di Rumah Sakit Ulin ada satu masuk kerjanya di Banjarmasin sebetulnya, tapi rumahnya petakannya itu selalu seperti itu pasiennya. Ya. Jadi ini lebih banyak di Banjarmasinnya, masuknya ke petakan, pulang hanya untuk istirahat. Nah, ini diinfokan ada masuk di Rumah Sakit Ulin, cuma saya tanyakan ke dokter paru di sana.
belum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, jadi hasilnya belum bisa dipastikan apakah masuk PDP atau tidak. Nah, ini nantinya kita tunggu besok, mungkin sudah ada. Kalau misalnya masuk PDP, otomatis kita tambah satu lagi di PDP-nya nanti. Cuma sekali lagi, kalau untuk di dalam sebenarnya kita sudah agak nyaman dan aman, tapi ini yang banyak malah kayak yang Banjar 3 yang positif itu kan sama kerjanya di Banjarmasin, tinggalnya di Kepakanyan juga, dan ternyata masuk pun ke rumah sakit UIN tidak lewat kita, jadi langsung ke UIN, kantornya yang bawa. Jadi kita infonya kadang-kadang kita terlambat, infonya dapatnya dari rumah sakit UIN. Itu pun biasanya kalau kita tidak inisiatif nanya-nanya, ya kita juga dapat info biasanya. Kalau ini kebetulan saya nanya-nanya apa ada lagi yang masuk dan ternyata ada. Saya koordinasikan dengan Dinkes Banjarmasin. Awalnya mau dimasukkan di data Banjarmasin, sekarang kita ambil alih dimasuk ke data kita mungkin nantinya. Cuma belum ada informasi pasti sampai sore ini hasil pemeriksaan di sana bagaimana. Ini itu tambahannya, Pak. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, sektor bisnis baik usaha kecil maupun skala besar di tanah air saat ini terdampak dari pandemi virus COVID-19, tak terkecuali dunia bisnis di Kabupaten Banjar. Salah satunya adalah bisnis perhotelan yang mengalami penurunan okupansi yang signifikan. Hal ini membuat para owner menempuh berbagai trik dalam mempromosikan hotelnya agar keberlangsungan bisnis mereka tetap berjalan dengan lancar. Terkait hal tersebut, Ketua BPD PHRI Kalimantan Selatan dan beberapa General Manager Hotel yang ada di Kabupaten Banjar melakukan silaturahmi ke Bupati Banjar. Kedatangan mereka dalam rangka membicarakan pembebasan pajak PPh 1 bagi hotel dan restoran karena imbas pandemi COVID-19. Sektor bisnis di tanah air, baik usaha kecil maupun skala besar, terimbas akan adanya virus COVID-19. Seperti bisnis dunia perhotelan di Kabupaten Banjar yang juga mengalami penurunan yang signifikan. Hal tersebut membuat para owner menempuh berbagai trik dalam mempromosikan hotelnya agar keberlangsungan bisnis bisa tetap berjalan. Menyadari akan hal tersebut, beberapa general manager hotel yang ada di Kabupaten Banjar melakukan kunjungan dan silaturahmi dengan Bupati Banjar di kediaman Bupati Banjar. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kalimantan Selatan, Rosali Gunawan mengatakan, kedatangan mereka ini dalam rangka membicarakan pembebasan pajak PPh 1 bagi hotel dan restoran selama masa COVID-19. Dan hal ini dibijaksanai Bupati Banjar dengan diberikan kebebasan dalam pajak selama 3 bulan terhitung sejak April 2020. Jadi kami menemui Bapak Bupati Banjar itu sesuai dengan surat yang kami kirimkan dari DPC Banjarbaru dan juga BPD Kalimantan Selatan serta juga surat dari BPP PHRI dari Jakarta itu mengenai pembebasan pajak PPh 1 untuk hotel dan restoran selama masa COVID-19 ini, dan yang kami minta itu selama 6 bulan. Kemudian dibijaksanai sama Bapak Bupati bahwa kami diberi kebebasan membayar pajak selama 3 bulan. Terhitung mulai bulan April, Mei dan Juni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini kasus corona ini segera berakhir. Amin. Ya. Hadir dalam kunjungan ini, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar, Haji Muhammad Farid Sofian, dan beberapa General Manager Hotel di Kabupaten Banjar, serta pengurus PHRI Kalimantan Selatan. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan.
Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar meluncurkan aplikasi Balon Bapok atau belanja online bahan pokok di halaman pendopo Martapura. Bupati Banjar mengatakan aplikasi ini diluncurkan karena ini adalah salah satu upaya pemerintah Kabupaten Banjar untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Melalui aplikasi Balon Bapok ini, para pembeli tidak perlu lagi harus melakukan transaksi jual beli dengan tatap muka, tapi cukup melalui aplikasi ini. Disperindak Kabupaten Banjar bekerja sama dengan para pedagang di beberapa pasar dengan melakukan transaksi online ini. Untuk barang dan harga sama dengan di pasar pada umumnya. Selain itu, kelebihan barang akan dikirim melalui jasa kurir ke rumah pembeli. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan meluncurkan aplikasi belanja bahan pokok online atau Balon Bapok di halaman pendopo Martapura. Menurut Bupati Banjar Haji Holilur Rahman, kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Banjar untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Banjar. Bupati juga mengharapkan kehadiran aplikasi ini dapat memberikan jawaban kepada masyarakat dalam mengurangi kegiatan berkumpul untuk melakukan transaksi jual beli khususnya bahan-bahan pokok. Hari ini kita bersama-sama melakukan lonceng aplikasi belanja online bahan pokok atau balon pokok Kabupaten Banjar. Kehadiran aplikasi ini diharapkan dapat memberikan jawaban kepada masyarakat dalam mengurangi berkumpul dan melakukan transaksi jual beli khususnya bahan-bahan pokok atau sembako dan lain-lain. Dikarenakan status Kabupaten Banjar masih dalam tanggap darurat, semoga aplikasi dapat menjadi salah satu solusi bagi masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar, I Gusti Made Suryawati mengatakan, aplikasi ini diluncurkan untuk para pedagang agar tidak langsung bertatap muka dengan pembeli untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Pihaknya sudah menyiapkan 40 toko dan pedagang yang selanjutnya akan berkembang ke pasar-pasar yang ada di Kabupaten Banjar. Dalam aplikasi ini, sudah disediakan kurir yang akan mengantarkan langsung ke rumah pembeli. Untuk harga, sama seperti di pasar, dan juga untuk bahan-bahan pokok ini sudah disediakan langsung dari pasar. Online ini lewat aplikasi Mamaline yang sudah ada Mamaline, mamaline.id itu di Play Store, dipencet, di download, sudah itu keluar Balon Bapok. Mamaline.id. Itu nama aplikasinya, Bu? Aplikasinya. Untuk harganya Bu, gimana Bu? Harga apa? Harga kayak bahan pokok online sendiri Bu. Apakah lebih murah Bu atau apa? Harganya sama seperti di pasar. Sama seperti biasanya Bu ya. Ini apakah bahan pokoknya itu dari pasar atau dari belanja minimarket atau seperti apa nih? Dari pasar. Jadi kita menyiapkan nama toko, nama pedagang, nomor HP, nomor WA pedagang, sekaligus kurir yang mengantar ke rumah. Jadi kita memfasilitasi untuk pembeli dan penjual, pembeli agar tetap berada di rumah, mengurangi tatap muka dan kerumunan orang di pasar, dan pedagang kita fasilitasi untuk tidak bertatap muka dengan pembeli. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan.
Mitra Kominfo, sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran wabah virus COVID-19 di Kabupaten Banjar, pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Dekranasda Kabupaten Banjar dan industri kecil menengah perihal produksi masker secara massal. Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman mengharapkan MOU ini bisa menjadi salah satu solusi dalam mengurangi penyebaran dan memutus mata rantai COVID-19 di Kabupaten Banjar. Selain itu bisa menjadi langkah positif dan membangkitkan perekonomian masyarakat industri kecil dan menengah di Kabupaten Banjar. Sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran wabah virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Banjar, pemerintah daerah melalui Disperindak melakukan penandatanganan kesepakatan bersama atau MOU dengan Dekranasda Kabupaten Banjar serta industri kecil menengah di halaman pendopo Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman menyambut baik atas terlaksananya kesepakatan bersama tersebut. Hal ini mengacu pada surat edaran Bupati Banjar nomor 440/3/8 Kesra tertanggal 6 April 2020, yakni tentang himbauan penggunaan masker. Tidak lupa Bupati berharap dengan dilaksanakannya MOU ini dapat menjadi salah satu solusi dalam mengurangi penyebaran dan memutus mata rantai COVID-19 di Kabupaten Banjar, serta bisa menjadi langkah positif dalam membangkitkan perekonomian masyarakat industri kecil menengah dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi. Kita pemerintah Kabupaten Banjar menandatangani MOU antara Dekranasda dan IKM untuk memproduksi masker banyak-banyaknya untuk kita bagikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini sebagai untuk menangkal daripada penularan virus corona agar tidak terlalu menyebar di daerah kita ini. Ini sudah kelihatannya daerah kita ini menjadi zona merah. Karena ada yang positif, ada yang dalam pengawasan, ada pasien yang dalam pengawasan. Oleh karena itu, ya kita lah masing-masing sama-sama mempertahankan diri, baik masyarakatnya maupun kita sendiri. Dalam acara ini juga dilakukan pembagian masker secara gratis yang secara simbolis diserahkan kepada beberapa perwakilan masyarakat, diantaranya penarik beca, sopir taksi, penjual kembang, penjual makanan dan minuman, petugas kebersihan, penarik gerobak, dan mereka yang sehari-harinya melakukan aktivitas di luar ruangan. Fuad, Lydia Faruk, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Saya Lydia Nadifa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.